Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini masih dalam seri bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, bagaimana menundukkan kuasa setan. Saudara, sadarilah bahwa iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan setiap manusia. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dan firman Allah mencatat bahwa di hari-hari terakhir, iblis akan menambah usahanya, menambah perjuangannya, semakin giat untuk menjatuhkan dan menyesatkan sebanyak mungkin jiwa. Dan saat ini saudara, sadarilah, saudara adalah menjadi salah satu target dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya, siapkan diri saudara, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus melawan kuasa kegelapan. Saudara, di dalam media sosial atau di dalam internet, di dalam YouTube, mungkin saudara bisa melihat di sana ada begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan. Tetapi hati-hati saudara, karena saya sendiri melihat bahwa begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan, bagaimana melawan setan dan sebagainya, tetapi tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi didasarkan kepada halusinasi sang pengkhotbah. Hati-hati, itu bisa menjadi tipuan iblis supaya saudara melawan dia dengan cara yang salah, supaya saudara menghadapi iblis dengan cara yang salah. Iblis tidak akan pernah kalah jika dia dihadapi dengan cara yang salah. Setan tidak akan pernah takut jika dihadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya saudara, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan iblis, bagaimana melawan setan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus melihat secara objektif apa kata firman Tuhan. Karena kalau tidak, sekali lagi, kita akan tertipu. Kita pikir kita sedang melawan iblis, tetapi sebenarnya kita sedang tertipu. Iblis tidak takut, iblis tidak kalah kalau kita hadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang setan, tentang melawan iblis, tentang menang atas kuasa kegelapan dan sebagainya, satu pertanyaan yang harus saudara tanyakan, apakah khotbah-khotbah tersebut berdasar kepada firman Tuhan atau tidak? Kalau dia menyatakan satu kebenaran, tetapi kebenarannya itu bukan berdasar kepada firman Tuhan, maka jangan percaya. Itu tipuan iblis. Mungkin sang pengkhotbah pun tidak sadar bahwa dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar. Dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bisa menipu umat-umat Tuhan.
Di dalam channel ini saudara akan selalu belajar satu kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, ada beberapa video, sekitar 10 video kita akan terus belajar tentang bagaimana melawan setan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, dan ini adalah salah satu dari seri video tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan, yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini malam hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari kedua ayat firman Tuhan ini, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, atas kuasa setan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif, secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan benar-benar digali, dan kebenaran yang kita belajar adalah kebenaran yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, di sana ditegaskan bahwa maka ia akan lari daripadamu. Siapa maksudnya akan lari? Iblis. Saudara, bagaimana supaya iblis lari? Kalau iblis lari berarti iblis menjauh, kita bebas, kita menang atas pengaruh kuasa kegelapan, atas siasat kuasa kegelapan, atas siasat setan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya iblis lari? Kalau dia lari berarti dia takut, berarti dia kalah. Dalam peperangan, kalau satu pasukan berlari, kalau satu pasukan lari dari pasukan yang lain, berarti pasukan yang lari itu sudah kalah, sudah menyerah, dan dia takut. Demikian juga setan, kalau setan lari dari kita berarti dia kalah, dia takut. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya setan lari? Bagaimana supaya setan kalah? Supaya setan takut? Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang diyakini di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya itu tipuan, saudara. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dengan benda-benda tertentu maka iblis takut, iblis lari. Salah satu contoh misalnya, satu kali saya melihat satu orang Kristen, saudara, saya lewat di rumahnya, dan kebetulan saya lihat orang Kristen tersebut sedang menabur garam di sekeliling rumahnya. Dan kenapa ditabur garam? Karena diyakini bahwa setan takut terhadap garam tersebut. Dengar saudara, dengar. Setan tidak pernah takut kepada garam, tidak pernah takut kepada garam. Kalau ada orang yang menganggap bahwa setan takut terhadap garam, kemudian menaburi rumahnya, mengelilingi rumahnya dengan garam, itu tipuan. Itu tipuan. Dan dengan begitu maka keyakinan orang tersebut akan semakin tersesat. Apalagi iblis menipu dia. Kalau sebelumnya dia diganggu oleh kuasa kegelapan dan kemudian ditabur garam, dan kemudian setan mengurangi gangguannya, sehingga dia berpikir, nah ini buktinya setan takut. Tidak, setan hanya mengurangi gangguannya supaya tertipu makin jauh. Itu saja. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak bisa dilawan dengan benda, dengan garam. Tidak bisa, saudara. Dia tidak takut sama sekali. Ada lagi orang yang meminyaki rumahnya. Ya, memang ada ayat tentang minyak urapan, tetapi ayat-ayat tentang minyak urapan kita perlu belajar lebih teliti. Kita perlu belajar lebih dalam. Dengar, setan tidak pernah takut terhadap minyak-minyakan, tidak pernah takut terhadap minyak.
Setan tidak bisa dilawan dengan minyak. Minyak hanya media. Setan tidak takut terhadap minyak. Apalagi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, saudara, saya tahu orang Kristen yang merasa bahwa dia sering kali diganggu kuasa kegelapan, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya meminyaki rumahnya dengan minyak babi, dengan keyakinan satu mitos bahwa setan takut terhadap babi. Tipuan lagi. Setan tidak pernah takut terhadap minyak babi, tidak pernah, saudara. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak babi. Yang menyedihkan, saudara, juga seperti yang sudah saya singgung juga sebelumnya, ada orang yang mau melawan atau menangkal setan dengan benda-benda tertentu. Misalnya ada ibu-ibu yang hamil bawa gunting karena berpikir bahwa setan takut terhadap gunting dan setan tidak akan mengganggu bayi yang ada dalam kandungan. Hati-hati, itu gunting bisa melukai, itu gunting tajam. Setan tidak pernah takut terhadap gunting, tidak akan lari dari gunting, tidak. Yang ada bisa-bisa gunting itu salah ditempatkan, malah bisa melukai ibu yang hamil tersebut. Ada lagi benda, kalau di daerah saya satu tanaman disebut jerangau, saudara. Itu sering kali juga dibawa-bawa oleh ibu hamil dengan pikiran setan takut terhadap jerangau, setan lari dari jerangau. Lucu dan menggelikan, saudara. Iblis tidak takut dengan jerangau-jerangauan. Ada lagi yang membuat kancing peniti. Iblis tidak takut dengan kancing peniti. Jangan lawan dia dengan cara-cara yang salah, saudara. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah lari. Yang ada kita semakin tertipu. Nah, di sini dikatakan ayat 7 tadi, bagaimana kita mengalahkan iblis? Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana supaya iblis lari dari kita? Kita harus lawan. Bagaimana cara kita melawan? Dengan cara tunduk kepada Allah. Karena itu, ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi cara kita melawan iblis adalah dengan ketundukan kepada Allah. Kita tangking, kita usir setan, tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, setannya ketawa, setannya tidak akan takut. Tapi orang-orang yang tunduk kepada Allah, setan takut. Dan setan akan lari dari orang-orang yang memiliki ketundukan kepada Allah. Jadi, kalau dalam kehidupan saudara mau menang dari kuasa kegelapan, maka tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Karena ketika saudara rendahkan dirimu kepada Allah dan tunduk kepada Allah, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu. Tuhan akan melingkupi hidupmu. Dengan Tuhan memenuhi dan melingkupi saudara, iblis takut, iblis lari, karena iblis hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya akan bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh benda-benda. Nah, itu sebabnya kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menang atas iblis. Iblis akan lari, iblis akan dikalahkan. Karena dengan kita tunduk kepada Allah, Allah menguasai kita. Dengan kita tunduk kepada Allah, Allah melingkupi kita, Allah memenuhi kita. Semakin kita merendahkan diri, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, maka semakin Allah akan memenuhi. Karena Allah itu adalah air kehidupan. Semakin kita merendahkan diri, maka air kehidupan itu akan semakin mengalir. Kuasa ilahi itu akan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan dengan kuasa Allah semakin mengalir dan semakin memenuhi hidup kita, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara ingat peristiwa anak-anak Skewa? Satu saat nanti mungkin kita bisa belajar dari peristiwa itu, di mana anak-anak Skewa mengusir setan. Yang ada apa, saudara? Setannya yang akhirnya mencabik-cabik mereka, sehingga mereka lari dengan telanjang. Tapi kenapa murid-murid Tuhan
Bahkan orang yang tidak termasuk murid bisa mengusir setan karena mereka dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Paulus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Petrus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Apa yang membedakan? Padahal mereka sama-sama mengusir. Anak-anak Skewa juga mengusir, menengking. Murid-murid Tuhan juga mengusir, menengking. Bedanya adalah dalam diri murid Tuhan, diri Petrus, diri Paulus, itu ada kuasa ilahi. Sedangkan di dalam diri anak-anak Skewa tidak ada kuasa ilahi di sana. Mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya, saudara, supaya iblis takut. Iblis tidak takut dengan tengking-menengking. Yang iblis takuti adalah bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara, saya percaya ke depan saudara ingin kehidupan saudara lebih baik. Di tahun 2022 ini, saya percaya saudara rindu mengalami kuasa ilahi, mengalami berkat Tuhan. Dan setan, siasat setan, tipuan setan, semuanya dijauhkan dari kehidupan saudara. Dan di sini ayat ini menegaskan bahwa setan bisa lari dari kehidupan saudara. Dia kalah, dia takut kepada saudara. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian secara otomatis kuasa ilahi, kuasa Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan dengan demikian secara otomatis setan akan lari dari kehidupan saudara. Kemudian saudara, dikatakan, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, iblis hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun. Dia tidak takut terhadap apapun. Hanya satu yang dia takuti, yaitu Tuhan. Nah, artinya kalau dia takut kepada Tuhan, maka kalau Tuhan hadir dia lari. Kalau Tuhan hadir dia takut. Kalau Tuhan hadir dia kalah. Dan dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada kita, saudara? Bagaimana supaya Tuhan ada bersama dengan kita? Dan ketika dia ada bersama dengan kita, maka iblis, setan akan lari daripada hidup kita. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi supaya saudara, Allah dekat dalam hidup saudara, Allah hadir dalam hidup saudara, dan iblis dikalahkan melalui kehadiran Allah, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ada orang yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Setan tertawa. Ada orang yang mau melawan setan dengan perdukunan yang lain. Ketika ada kuasa kegelapan mengganggu, setan mengganggu, akhirnya pergi ke dukun supaya setan itu dilawan dengan kuasa dukun. Itu namanya setan melawan setan. Dan dengar, setan tidak sebodoh itu. Setan tidak sebodoh saudara yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Firman Allah berkata, setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan pernah melawan dirinya dengan kuasa Belzebul. Dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Dia tidak sebodoh orang-orang yang berpikir bahwa setan itu bisa dilawan dengan ilmu perdukunan. Tidak bisa, saudara. Setan tidak takut akan hal itu. Tapi mungkin ada orang yang berkata, dulu aku sering diganggu oleh kuasa kegelapan, tapi setelah aku pergi ke dukun ini, akhirnya sekarang tidak diganggu lagi. Itu hanya tipuan. Ada berapa kemungkinan? Pertama, mungkin halusinasi saudara, bahwa dulu saudara diganggu dan sekarang tidak diganggu lagi, karena ada satu keyakinan yang mempengaruhi hidup saudara,
yang mempengaruhi halusinasi saudara. Atau yang kedua, iblis sengaja mengurangi gangguannya kepada saudara supaya apa? Supaya saudara tertipu. Saudara, saya sudah begitu banyak pengalaman. Saya melihat bahwa ada satu keluarga yang mereka sakit dan mereka meyakini bahwa sakit mereka itu adalah diguna-gunai orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia pergi kepada dukun untuk berobat, untuk membuat tangkalnya supaya guna-guna tersebut bisa lepas, bisa jauh dari kehidupannya. Dan akhirnya ketika dia pergi kepada dukun itu, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu nyata saudara, keadaannya lebih baik. Dia nampak lebih sehat dan lebih baik sepertinya. Tetapi ketika saya amati, maka ada siklusnya. Berapa waktu kemudian terjadi lagi, dan biasanya lebih parah. Dan kemudian pergi lagi ke dukun itu, dan ada sesuatu yang lebih baik lagi sepertinya. Dan kemudian siklusnya akan datang lagi pada waktunya, dan akan lebih parah lagi. Dan sehingga satu saat saya melihat keluarga ini hancur-hancuran dan meninggal di bawah kuasa kegelapan. Bayangkan saudara, apa yang terjadi, sehingga kadang-kadang sepertinya ketika ada orang berobat ke dukun, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu tipuan saudara, itu tipuan. Saya membuat gambarannya seperti ini. Saudara, saya pernah memelihara peliharaan, yaitu B2. Waktu itu saya merintis, dan kemudian saya pelihara B2 dengan tujuan nanti saya jual, dan kemudian hasilnya saya akan belikan kursi di gereja untuk tempat jiwa-jiwa duduk beribadah. Waktu itu kami masih duduk di tikar, dan saya kepingin sekali supaya umat-umat Tuhan bisa duduk di kursi, dan akhirnya saya pelihara B2, dan benar saja waktu itu akhirnya saya jual, dan hasil penjualannya cukup membeli 50 kursi untuk kursi jemaat beribadah. Nah saudara, yang saya mau jelaskan kepada saudara adalah proses saya memelihara B2 ini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu untuk memelihara B2 ini saya harus berjuang keras. Saya beli makanan yang terbaik, makanan B2. Lalu saya pergi ke sawah-sawah mengambil tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan B2. Lalu kemudian saya masak. Saya masak lalu saya kasih makan. Setiap hari saya kasih makan 2 kali saudara, setiap hari. Lalu bahkan saya mandikan lagi dia supaya proses perkembangannya makin cepat. Setiap hari saya kasih makan, setiap hari saya kasih makan. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika saya memelihara B2 ini, saya mandikan dia, saya kasih makan dia, artinya apa? Saya kepingin dia cepat bertumbuh, saya kepingin dia cepat besar. Apakah ketika besar nanti saya akan bawa dia ke rumah, lalu kemudian saya akan bajui dia, saya akan rias dia, saya akan kasih tempat tidur bagi dia, selimut bagi dia supaya dia bisa tidur di rumah? Tidak saudara, tidak. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dijual. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dipotong dan dagingnya bisa dijual. Itu hanya gambaran saudara, tapi kadang-kadang seperti itulah siasat kuasa kegelapan. Seperti itulah siasat setan. Di mana kadang-kadang ada orang yang berobat ke dukun lah, meminta berkat kepada gunung ini, gunung itu, kepada dukun ini dan dukun itu, dan kemudian akhirnya ketika ada orang yang meminta kesehatan, diberi kesehatan. Dan ketika ada orang meminta berkat, keberhasilan, diberi berkat dan keberhasilan. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu hanya umpan supaya cepat besar, cepat gemuk, dan akhirnya bisa dipotong. Artinya apa? Itu hanya siasat setan untuk membinasakan saudara. Setan tidak pernah ada maksud baik.
Setan tidak pernah ada niat baik. Dia ingin menipu, dia ingin membinasakan dengan caranya, dengan tipuan-tipuannya. Itu sebabnya hati-hati saudara. Jangan pernah lawan setan dengan kuasa setan. Jangan pernah lawan setan dengan mendekat kepada setan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Sekali lagi, dia tidak pernah takut terhadap dukun-dukun yang lain, karena mereka satu. Mereka satu tim. Mereka satu jurus. Mereka satu sistem. Mereka tidak sedang melawan dirinya sendiri. Mereka sedang menipu. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang terlibat dengan keyakinan seperti itu, dengan berobat ke dukun, minta berkat ke dukun dan sebagainya, dengar, setan hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya takut kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya setan itu lari daripada kita, Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Tuhan harus memenuhi kita. Tuhan harus melingkupi kita. Bagaimana supaya Tuhan melingkupi kita? Ayat 8 ini dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada saudara? Dia hadir dalam hidup saudara dan setan lari. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara, mendekatlah kepada Allah. Tuhan akan dekat ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan hadir ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan melingkupi, memenuhi kehidupan saudara ketika saudara mendekat kepada Dia. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah. Kalau selama ini ketika saudara bermasalah, ketika kuasa kegelapan mengganggu kehidupan saudara, saudara malah menjauh dari Dia dan saudara malah menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada setan, mendekatkan diri kepada perdukunan-perdukunan, maka saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kenapa saudara? Karena dengan demikian saudara sedang menjauhkan diri dari Allah, dan ketika saudara semakin jauh dari Allah, maka setan semakin bebas. Tapi ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan dan Tuhan melingkupi hidup saudara, maka setan semakin takut dan dia lari. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat saudara hari ini dengan Tuhan? Seberapa dekat keluarga saudara dengan Tuhan? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga kuasa kegelapan bebas mengganggu saudara. Apakah ada saudara yang merasa keluarga saudara seringkali diganggu oleh setan? Mungkin saat ini keluarga saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan leluasa memporak-porandakan keluarga saudara, melahirkan pertengkaran di sana, tidak ada damai, tidak ada ketentraman di sana. Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan semakin bebas mengganggu dan memporak-porandakan kehidupan dan keluarga saudara. Mungkin saat ini saudara sedang tidak ada tindakan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga Tuhan jauh dan setan semakin dekat. Artinya saudara, kalau Tuhan jauh, setan yang akan dekat. Kalau Tuhan dekat, maka setan yang akan lari. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan dalam proses saudara mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang telah saudara lakukan untuk mendekatkan kehidupan saudara kepada Tuhan? Jangan-jangan hari ini ibadah saudara pun tidak jelas. Bagaimana saudara bisa dekat kepada Tuhan kalau ibadah saudara pun tidak jelas? Jangan-jangan hari ini saudara tidak pernah lagi duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Bagaimana Tuhan dekat dengan saudara padahal saudara lupa berseru kepada Tuhan? Lupa berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan dan tidak pernah lagi datang di hadirat Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, maka iblis yang akan mendekat dan dia akan menghancurkan kehidupan saudara. Bagaimana supaya iblis takut, supaya iblis lari? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Hari ini lakukan hal-hal yang akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dalam ibadah saudara, doa saudara, persekutuan saudara, kerinduan saudara akan firman Tuhan. Dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan dari channel ini, itu pun akan memproses saudara semakin dekat kepada Tuhan. Saya membuat beberapa channel saudara, renungan malam, yaitu channel ini, dan kemudian ada renungan penyejuk jiwa, itu adalah renungan pagi.
Saya juga membuat renungan-renungan khusus buat para wanita, yaitu wanita hebat. Dan ada beberapa channel yang lain. Saya buat itu dengan satu kerinduan, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan bisa dididik berdasarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak khotbah di luar sana, saudara. Tapi khotbah-khotbah yang lahir dari pikiran pendeta itu bukan firman. Itu pikirannya pendeta, itu buah pikiran pendeta. Kalau saat ini di channel ini saudara menemukan bahwa apa yang dibahas benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, karena memang saya ingin saudara belajar benar-benar kepada firman Tuhan. Contohnya saudara di sini, bagaimana supaya iblis takut, iblis lari, kita benar-benar membahas bahwa melalui ketundukanlah kepada Allah maka iblis lari. Kita lawan setan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang tercatat dalam ayat-ayat ini. Ada begitu banyak khotbah-khotbah tidak tercatat dalam ayat firman Tuhan, tapi halusinasi para pendeta. Apalagi topik tentang melawan setan, saudara. Saudara akan menemukan itu semua hayalan. Ada begitu banyak hayalan khotbah-khotbah saudara akan bisa temukan. Carilah renungan-renungan yang benar-benar membahas firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang dibahas itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Di dalam channel ini dan di channel-channel yang lain yang saya buat, saudara akan menemukan bahwa kebenaran-kebenaran yang digali itu semuanya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari itu juga merupakan proses saudara mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saudara mendekatkan diri, Tuhan semakin dekat kepada saudara. Dan ketika Tuhan makin dekat, iblis akan lari karena iblis hanya takut kepada Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita melawan iblis sehingga dia lari daripada kita. Yang kedua tadi dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini yang ketiga, bagaimana cara melawan setan, saudara. Yang ketiga yang dijelaskan adalah supaya umat-umat Tuhan mentahirkan dirinya, menguduskan dirinya. Supaya umat-umat Tuhan tidak mendua hati kepada Tuhan dan kepada setan. Setan tidak akan pernah takut kalau orang itu mendua hati. Tapi kalau orang itu fokus benar-benar beriman benar-benar kepada Tuhan, maka setan akan lari, setan akan takut. Setan tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena memang setan tempatnya adalah di dalam dosa. Semakin orang bergelimang dalam dosa, semakin setan leluasa dan bebas dan berpesta di sana. Itu sebabnya dikatakan di sini, tahirkan dirimu. Kalau engkau mau setan lari daripadamu, hiduplah dalam kekudusan. Tahirkan dirimu, kuduskan dirimu. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk merusak hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Saudara, Tuhan hadir dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan menyatakan hadiratnya dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan akan jauh dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Sebaliknya, setan hadir dalam hidup orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Setan suka dengan hidup orang yang bergelimang dosa. Tetapi setan akan menjauh, bahkan lari dari hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena ketika orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka di sana ada tempat bagi Allah, dan Allah akan menyatakan hadiratnya di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, karena orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari.
Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis setan yang akan berperang di sana. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis Tuhan yang akan nyata di sana, dan setan akan lari, dan saudara akan bebas dan berkemenangan. Jadi hiduplah dalam kekudusan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa hidup saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Dan mungkin saudara bertanya, kenapa setan mengganggu aku? Mungkin pertanyaannya begini, apakah saudara sedang hidup dalam kekudusan, atau jangan-jangan saudara sedang bergelimang dengan dosa? Saudara sedang dikuasai oleh dosa. Semakin nyaman setan, maka dia semakin mendekat dan semakin menguasai. Dan tempat apa paling nyaman bagi dia? Tempat yang bergelimang dengan dosa. Kalau hidup saudara bergelimang dengan dosa, maka semakin nyaman setan hadir di sana. Semakin bebas setan berkuasa menyatakan kuasanya di sana. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, lawan setan dengan hidup dalam kekudusan. Karena dengan saudara hidup dalam kekudusan, maka kuasa Tuhan semakin nyata, kuasa setan semakin jauh. Ketika saudara bergelimang dengan dosa, kuasa setan makin nyata, kuasa Tuhan semakin jauh. Hari ini, mari koreksi kehidupan saudara. Adakah saudara sedang menjalani hidup dalam kekudusan yang damai, tentram bersama dengan Tuhan? Kalau hidup saudara berjalan dalam kekudusan, keluarga saudara berjalan dalam kekudusan, maka saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman yang luar biasa. Karena Tuhan hadir menyatakan damainya kehadirannya. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, saudara tidak akan merasakan damai. Hidup saudara akan berantakan, keluarga saudara akan berantakan. Hiduplah dalam kekudusan, maka saudara akan membuat setan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya setan lari, bagaimana cara kita melawan setan. Dikatakan di ayat 7 tadi, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawan iblis? Tunduklah kepada Allah. Ketika saudara tunduk kepada Tuhan, otomatis setan akan lari dari hidup saudara. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah, karena ketika kita mendekat kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dan kemudian Allah mendekat kepada kita, artinya Allah hadir bersama kita, otomatis setan lari. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kerjakan hal-hal yang akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sucikan diri saudara. Karena hidup yang kotor dengan dosa itu adalah tempat yang nyaman bagi setan. Tapi hidup yang suci, kudus di hadapan Tuhan itu adalah tempat yang nyaman, damai, tentram. Tempat yang layak dan kudus bagi Tuhan menyatakan dirinya. Puji Tuhan saudara. Jadilah pribadi yang berkemenangan dalam melawan setan. Lawan setan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang objektif. Bukan berdasarkan apa yang saudara dengar, mitos-mitos yang saudara dengar di luar sana. Di sini firman Allah dengan tegas menegaskan bahwa setan itu dilawan supaya ia lari. Bagaimana cara kita melawan? Tunduk kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Dan hidup dalam kekudusan. Dengan demikian saudara melawan setan, dan setan akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan dalam seri bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kita sudah belajar ada 3 prinsip kebenaran supaya setan lari dari kita, yaitu dengan tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Jadilah pribadi-pribadi yang hidup dalam kekudusan, yang dekat dengan Allah dan tunduk kepada Allah, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan malam ini. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan, di mana kami kembali belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kami sudah belajar bahwa ada 3 cara kami melawan setan supaya ia lari daripada kami. Kami harus tunduk kepada Tuhan.
Kami harus mendekat kepada Tuhan dan kami harus hidup dalam kekudusan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas mereka. Ajar mereka hidup dalam ketundukan kepada Allah. Ajar mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ajar mereka semakin hidup dalam kekudusan. Maka dengan demikian kuasa Allah, hadirat Allah, mujizat Allah semakin nyata dalam hidup mereka dan setan akan lari dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan
mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu.
Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha,
Tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu
untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.